Ini anu Senin. Paling penting kita harus mengambil dari hormon beta Yang tujuannya agar apa yang kita lakukan penyambungan ini dapat sambung dengan seperti ini. nah, Ya. yang naik. Selanjutnya Yang kita naik. oleskan Kalian pada luka sayatan kita. Udah? sini aja, Nen. Kita ada lender-lender yang seperti itu yang kita pakai. Kemudian kita tancapin ke batang bawah yang sudah kita lakukan pembelahan tadi. Dan cara ini sudah turun-temurun ya, dipertunjukkan. Suaranya putus-putus, Kang. Kok nggak ada suara ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Selamat sore Bapak Ibu peserta Zoom meeting kelas edukasi pertanian dan perkebunan dari PT Bandung Ekosinergi Teknologi yang kami hormati. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di sesi Zoom meeting pada sore hari ini. Di pekan ini pertemuan yang pertama ya. Terima kasih kepada 75 partisipan yang sudah hadir meluangkan waktunya di tengah-tengah aktivitas bekerjanya, mungkin sebagian masih bekerja, masih di kantor. Kami sampaikan banyak terima kasih. Alhamdulillah kita akan belajar kembali di sesi sharing pada kesempatan sore hari ini. Tentunya bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, kita perkenalkan dulu pemateri pada sore hari ini yaitu Bapak Wawan Rusman. Beliau selaku praktisi pertanian terpadu dan juga konsultan resmi dari PT Bandung Ekosinergi Teknologi, salah satu dari tim Best Farming. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Wawan senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna, usia yang panjang berkah, dan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum Zoom meeting pada kesempatan sore hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Zoom meeting pada sore hari ini Allah berikan kelancaran, kemudahan, dan dibukakan pikiran dan hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat dan tentunya menghadirkan keberkahan untuk kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa kami persilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, di link Zoom meeting yang Bapak Ibu terima, ya di situ ada topik yang sangat menarik untuk sharing pada sore hari ini, yaitu strategi meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan perkebunan dengan SOP eco farming pupuk organik super aktif. Nah, ini SOP tentunya kita sudah sering mendengar standar operating procedure. Nanti SOP-nya bagaimana dan product knowledge dari eco farming ini bagaimana? Apa masih perlu pembiangan atau yang lainnya, tentunya semua itu akan terjawab di Kumpas Tuntas di sesi materi yang akan segera dimulai. Dan setelah sesi materi selesai nanti ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat seputar topik pada sore hari ini, dan jika ada waktu kita ada sesi interaktif ya, bertanya langsung dengan Pak Wawan Rusman melalui kamera Zoom meeting pada kesempatan sore hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selama sesi materi berlangsung, semua audio partisipan kami mohon izin untuk dinonaktifkan, hanya audio dari co-host dan host pemateri yang bisa mengaktifkan kameranya. Dan mohon izin, mohon perhatiannya Bapak Ibu, selama sesi materi juga mohon untuk kita coret-coret di layar Zoom meeting ya, untuk nanti ketika pemateri sedang share screen ya.
Baik, itu saja yang kami bisa sampaikan. Marilah kita belajar kembali. Bismillah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kepada pemateri kita, Bapak Wawan Gusman, waktu dan ruang Zoom, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Budi yang sudah membuka Zoom meeting pada kesempatan sore hari ini. Sedang ini Mas Budi ya, sedang nyantai. Nyantai Pak, Alhamdulillah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qadami saniyat qauli. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Petani Cerdas PTBS yang sama-sama sedang meluangkan waktu di acara Zoom training pada kesempatan sore hari ini. Ya, pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan materi dasar tentang apa sih yang disebut dengan natural fertilizer konsep. Ya. Ini akan mendasari semua produk pertanian PTBS, semua diawali dari konsep natural fertilizer konsep tadi. Jadi inti daripada penyampaian materi pada kesempatan sore hari ini adalah aplikasi penggunaan eco farming, baik itu premium maupun original ya, dikombinasi dengan produk lain, sehingga produk ini lebih efektif dan efisien dan tidak ada penambahan pupuk dari luar. Nah, seperti apa aplikasinya? Saya akan buka dulu slide ya, slide yang pandang tentang dunia pertanian saat ini ya, terutama dan yang akan datang ya. Saya akan coba dulu buka slide-nya dulu. Bukan. Ya, izin dulu saya tampilkan dulu. Ternyata harus di setel ulang ya, ada materi yang masuk sini. Jadi insya Allah materi ini belum pernah dibawakan ya. Ya, Mas Budi, saya cek tampil nggak? Tampil Pak. Tampil ya. Baik, Bapak dan Ibu semua, ya, sebelum masuk ke materi inti, bagaimana cara aplikasi, tetap kita harus didasari dengan dasar-dasar ilmu pertanian ya, untuk saat ini dan yang akan datang. Ya, sahabat petani cerdas PTBS, revolusi hijau yang bergulir tahun 50-an ya di dunia yang terutama diadopsi sistem ini untuk negara-negara yang sudah terlibat peperangan Perang Dunia Kedua. Nah, di Indonesia masuk tahun 70-an. Nah, jadi tahun 70-an itu sering kita sebut ada yang namanya program Panca Usaha Tani atau intensifikasi pertanian. Nah, ketika itulah teknologi yang tepat pada kondisi saat itu. Ya, jadi
Program Pancausaha Tani ini yang pertama adalah bibit, ya, benih dan bibit unggul, pengolahan lahan sempurna, kemudian di sini ada pemupukan NPK berimbang, pembasmian hama dan penyakit tanaman, serta irigasi, ada 5. Nah, ternyata dari program Pancausaha Tani ini adalah sebuah teknologi ya yang ditemukan oleh salah seorang ya yang pernah diberikan Nobel Kemanusiaan, ya, Norman L. Borlaug tahun 50-an, kemudian diadopsi di Indonesia zamannya era Pak Soeharto dulu. Ternyata teknologi ketika itu, yaitu teknologi revolusi hijau yang disebut dengan program penyusunan tersebut, itu adalah sebagai solusi ya. Makanya di tangan dinginnya Pak Soeharto dulu 10 tahun dari tahun 74 menuju tahun 84 Indonesia bisa dihantarkan sebagai negara yang bisa swasembada beras ya. Nah, seiring perjalanan apa yang digaung-gaungkan ya daripada proses revolusi hijau ini ya ternyata 2 variabel lah yang menjadi ada ketergantungan ya, setiap petani harus menggunakan 2 variabel tersebut, yaitu pupuk dan pestisida, inti dari program penyusaha tani ini. Nah, kita tidak bisa menyalahkan juga ya apa yang sudah terjadi tahun 70-an, kemudian sekarang seperti apa konsep yang memang negara-negara maju dan negara berkembang sedang dianut itu sebenarnya hukum atau apa teori-teori pertanian seperti apa. Nah, PTBS di sini sudah menyimpulkan, membuat narasi-narasi ya yang lebih mengarah kepada mengembalikan pada konsep ilahian. Yang pertama, dengan adanya sustainability ini, bahwa PTBS ya sedang menjalankan amanah, yaitu bagaimana caranya memproduksi produk pangan itu betul-betul baik dan menyehatkan. Seperti yang sering kita sampaikan, paling juru insanu ila ta'ami. Hendaklah setiap manusia memperhatikan, memproduksi produk pangan itu betul-betul baik dan menyehatkan. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya tadi untuk meminimalisir residu-residu kimia sintetis yang masuk dalam tubuh manusia, sehingga berdampak pada paparan jangka pendek, jangka panjang. Ya, maka di sini PTBS bagaimanapun caranya sedang mempersiapkan produk-produk pangan itu betul-betul baik dan menyehatkan. Yang kedua dalam konsep sustainability ini bahwa PTBS ya sedang intinya menekan input pengeluaran ya berupa pemisahan pertanian ya kemudian nanti akan dirubah menjadi peluang bisnis juga untuk para petani, sehingga keuntungan itu bukan didapat hanya dalam budidaya tapi memberikan informasi kepada siapa saja di sini sudah bisa mendapatkan keuntungan. Nah, program sustainability ini sebenarnya lebih mengarah kepada konsep LEISA ya, Low Excellent Input Sustainable Agriculture. Nah, maka di sini PTBS mengambil langkah ini tujuannya untuk memproteksi, untuk membela para petani kecil supaya bisa untung dalam melaksanakan budaya petani. Maka dari itu PTBS memproduksi produk-produk pertanian ini ya tentunya punya keunggulan. Nah, inilah konsep-konsep sustainability yang ujungnya kita sedang mempersiapkan lahan-lahan subur untuk generasi yang akan datang. Ya, nanti detailnya ada slide khusus. Nah, kemudian Bapak dan Ibu semua, perlu saya informasikan juga, ya, per tanggal 3 sampai 5 November 2023, jadi konsultan pertanian PTBS, ya, akan mengadakan duplikasi angkatan pertama, yaitu pendidikan dan pelatihan konsultan pertanian terpadu Best Farming ini pertama ya. Mudah-mudahan pertama di Indonesia nih kita yang mengadakan. Karena alhamdulillah saya adalah lulusan program pendidikan pertanian terpadu ya yang dulu pernah diadakan. Alhamdulillah kita punya dosen orang-orang terbaik di IPB, notabene dokter dan profesor dulu ya. Nah, maka seiring ya pentingnya edukasi ini, maka dari tim konsultan Best Farming ini mengadakan pendidikan dan pelatihan konsultan pertanian terpadu khusus ya untuk para mitra yang ingin mengupgrade kemampuan di bidang ilmu pertanian terpadu. Makanya temanya di sini meningkatkan kemampuan di dalam menguasai ilmu pertanian terpadu ya. Jadi ilmu pertanian terpadu itu integrated farming system ini ada pertanian bercocok tanam, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, semua bisa dikuasai hanya dalam waktu 3 hari 2 malam saja untuk diterapkan di daerah di Indonesia. Tempatnya di mana? Tempatnya masih di Best Farming Center di Bekasi. Nah, saya sampaikan. Jadi ketika flyer ini dibuat,
kemudian dipublikasikan di grup-grup yang saya dampingi, ternyata antusias daripada mitra PTBS ini sangat luar biasa. Jadi tanpa melihat berapa biayanya, tanpa melihat jauh dan tidaknya, alhamdulillah 20 seat itu sudah diorder oleh mitra dari Papua ya. Bayangkan dari Papua terbang langsung ke Bekasi ya, ke Jakarta dulu terus ke Bekasi. Artinya ini angkatan pertama ini hanya tersedia hanya 3 seat saja. Jadi kalaupun ada yang mau daftar, nah nanti 2 pekan berikutnya nanti bagian tanggalnya gitu ya. Kalau sudah penuh ya 30 orang. Kenapa harus 30 orang? Karena memang kapasitas MCK yang ada di tempat ini yang memang kita batasi dan supaya lebih fokus juga setiap peserta ini supaya fokus ke materi yang akan disampaikan. Jadi kita nanti ada materi praktek ya mengenai pencernaan unggas, pencernaan ruminansia ataupun pencernaan ikan. Karena di situ ada dasar daripada ilmu nutrisi ternak. Nah, maka inilah training alhamdulillah yang setiap bulannya banyak sekali diminati oleh para mitra PTBS lintas jaringan. Ya, jadi per tanggal 3 sampai 5 November kita adakan pendidikan dan pelatihan konsultan pertanian terpadu BES Farming sebagai duplikasi daripada tim konsultan PTBS. Jadi nanti lulusannya insya Allah sudah memiliki kemampuan dalam menyampaikan materi, di dalam mendampingi para petani, ya, serta keilmuan yang cukup. Itu saya kuliah saja 2 tahun, dipercepat, ya, harus bisa menguasai pertanian terpadu ini ya. Mulai pertanian, peternakan, perikanan, kemudian kehutanan. Ini mitra PTBS 3 hari 2 malam harus lebih jago lagi. Ya, begitu pula ini akan dikembalikan berupa 5 produk. 5 produk yang nanti akan didapatkan oleh para peserta. Jadi hanya informasi saja. Cuman informasi ini ya tadi ya. Jadi kuota dari 30 seat ini tersisa cuma 3 orang lagi, 3 peserta lagi. Nah, kalaupun nanti ada yang mendaftar akan kita terima, tapi nanti jadwalnya di 2 pekan berikutnya. Ya, alhamdulillah apapun yang kita kerjakan selama ini, ya respon baik daripada seluruh mitra, ya terutama dalam peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan konsultan pertanian terpadu ini. Jadi tanpa harus kuliah tinggi-tinggi, Bapak dan Ibu, sama seperti di PTBS. Ingin sukses, tidak butuh ijazah. Ya, yang penting manut 100%, 1000% ke para leadernya, insya Allah dijamin sukses. Nah, kalau ingin menguasai ilmu pertanian tanpa harus kuliah, yang penting ikutin saja apa yang direkomendasikan dari tim konsultan BES Farming, yaitu tentang pendidikan dan pelatihan konsultan pertanian terpadu ini. Ya, Bapak dan Ibu semua, inilah materi ya yang akan saya sampaikan nanti di program pelatihan, tapi saya berikan juga nih buat mitra. Jadi kalau kita bercerita ya tentang umur pertanian di muka bumi ini, ya, ini disimpulkan oleh beberapa ahli pertanian yang ada di Amerika Serikat, ya, yang pernah tercetus tahun 2014, tanggal 5 Desember. Ya, seiring perjalanan ledakan penduduk di seluruh dunia ini, sehingga kebutuhan pangan pun semakin meningkat. Nah, yang jadi masalah, apa yang menjadi penyebab para ahli ini ya memprediksi umur pertanian di muka bumi ini tidak lebih dari 60 tahun lagi. Nah, ternyata mereka menganalisis apa yang disebut dengan kandungan buah-buahan yang dipanen ataupun komoditas tanaman pangan penunjang hortikultura kehutanan yang dipanen oleh manusia itu tidak sebanding dengan apa yang dimasukkan ke dalam tanah sebagai nutrisi pengganti. Ya, maka dari itu ini para ahli di Amerika Serikat, mereka ini adalah para praktisi pertanian ya, yang terjun langsung, karena dari apa yang dipanen ini tidak sesuai dengan apa yang dikembalikan, maka kalau ini terus berlanjut, degradasi antara kerusakan tanah atau hilangnya unsur hara dalam tanah ini akan terjadi. Nah, ini sudah diprediksi tahun 2014. Sebetulnya apa masalahnya? Nah, ini adalah salah satu materi ya, salah satu materi yang memang diambil salah satu dari dosen saya juga. Ini yang sering disampaikan. Jadi ada istilah soil nutrient depletion.
penyusutan unsur hara dalam tanah. Jadi apa yang dipanen selama ini itu tidak sebanding dengan apa yang dikembalikan ke dalam tanah. Maka sekarang banyak sekali permasalahan yang masuk ke meja redaksi saya ataupun ke WA saya. Pak, durian saya banyak, tapi banyak yang rontok. Pak, jambu saya bunganya banyak, tapi banyak yang rontok. Ataupun tanaman buah-buahan tahunan yang lainnya banyak bunganya, tapi banyak yang rontok. Inilah salah satu yang terjadi yang sering kita sebut dengan soil nutrient depletion. Depletion itu penyusutan, ya, ataupun berkurangnya atau sama dengan degradasi. Jadi antara apa yang dipanen ya, dalam salah satu buah-buahan ini mengandung 26 unsur hara yang memang intinya petani hanya bisa mengembalikan hanya 3 unsur hara saja berupa NPK. Maka 26 dikurangi 3, 23 kandungan, ini setiap tahunnya akan terus berkurang di dalam tanah-tanah pertanian yang ada di bumi. Maka dari itu kita harus mengembalikan konsep pertanian ini kepada konsep yang sudah pernah alam ajarkan kepada kita. Atau kita kembali pada konsep ilahiyah. Ya, supaya tidak terjadi degradasi atau kehilangan unsur hara di dalam setiap tanah, maka kita harus kembali pada konsep yang sudah ya Allah contohkan ke dalam konsep ini. Jadi kalau kita bercerita tentang ya, hutan, pernah terbersit apa atau siapa yang pernah memupuk hutan ini kok bisa subur, bisa lestari? Justru manusialah yang merusaknya gitu kan. Inilah sebuah konsep yang Allah mengajarkan. Ada beberapa ayat-ayat menceritakan tentang gunung ya sebagai pasak supaya tidak terjadi gempa. Di dalamnya ada hutan-hutan. Kemudian kita pelajari ada yang disebut dengan konsep natural fertilizer. Nah, ternyata hutan ini kenapa sampai sekarang tanpa ada campur tangan manusia, kenapa bisa tetap lestari dan bisa menyimpan air, bisa menjadi banknya oksigen, hidrogen, dan lain-lain, kemudian bisa menghasilkan biji burumi dan buah di dalamnya. Nah, ternyata ada 3 unsur, 3 pilar yang menjadi kenapa hutan itu tetap lestari dan terus bisa memberikan manfaat untuk manusia dan binatang. Ternyata hutan ini, ya, di dalamnya ini, ya, yang namanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Meskipun tumbuh-tumbuhan ini adalah makhluk, ya, hidup, bernyawa, tapi tidak bisa bergerak. Nah, apapun yang dihasilkan dari dedaunan-dedaunan yang sudah tua rontok, kemudian di situ ada bangkai-bangkai binatang buas, ya, kemudian jasad-jasad mikroba dan lain-lainnya, itulah yang disebut sebagai C organik atau karbon organik. Organik definisinya adalah raw material yang berasal dari makhluk hidup. Nah, C organik inilah yang memberikan energi untuk perkembangbiakan, energi untuk maintenance hidup berbagai mikroorganisme. Maka C organik inilah dari tadi serasa dedaunan yang jatuh dan lain-lainnya, itu adalah sebagai energi untuk mikroba. Ya, sebagai C organik atau karbon organik. Dari karbon organik inilah nanti akan menghasilkan unsur hara atau yang sering kita sebut dengan nutrien. Nah, unsur hara dalam tanah ini imbang antara kebutuhan unsur hara nitrogen, fosfor, kalium, kemudian kalsium, magnesium, dan sulfur, serta 7 hara mikroelemen dan mineral sampai totalnya 26 kandungan unsur hara dan lain-lainnya. Kemudian dari aktivitas ini pun apa yang diberikan oleh C organik untuk energi perkembangbiakan bakteri dan energi maintenance bakteri tersebut, maka akan menghasilkan humic acid atau humus. Nah, petani di seluruh dunia fokusnya hanya di nomor 2 saja. Untuk melaksanakan aktivitas pertanian hanya bisa memberikan pupuk dan pupuk saja. Makanya yang terjadi, mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar, bahwa petani konvensional untuk saat ini sangat sekali banyak mengeluh. Petani bawang, salah satu contohnya sudah kita temui, mereka sudah mengaplikasikan pupuk sesuai dengan rekomendasi. Pestisida sesuai rekomendasi. Tapi kenapa tanaman masih diserang oleh serangan hama dan penyakit tanaman? Kemudian tadi di masa musim ketiga ini, musim kemarau, ya, disebut water stressing itu karena tanaman sedang stres semua, kekurangan air sehingga tanaman regenerasi mengeluarkan bunga, tapi bunganya rontok juga. Nah, kalau berbicara tentang sustainability dan kita belajar terhadap alam dengan konsep natural fertilizer ini, maka kalau 3
pilar ini kita pegang, maka insya Allah tanaman akan kuat dari serangan hama dan penyakit tanaman. Ternyata imunitas itu terbangun ya setelah adanya shea organik, unsur hara terpenuhi, juga humic acid. Produk-produk pertanian PT BEST mulai dari eco farming original, premium, fotosintesa dan BSR, nah ya FPP sementara keluar sistem dulu karena memang di PT BEST hanya menyediakan yang sudah berizin saja. Intinya sedang melengkapi 3 pilar ini, termasuk kebutuhan shea organik nanti. Ya, shea organik ini atau karbon organik ini dibutuhkan untuk setiap tanah. Nah, dari tim konsultan pun sedang berjuang bagaimana caranya PT BEST memiliki karbon organik. Ya, salah satunya mengganti dari pupuk kandang. Pengadaan humus atau pengadaan kompos ya, kompos itu diperlukan waktu, diperlukan bahan dan lain-lainnya. Pupuk kandang pun sama ya, biochar sebagai pengganti karbon organik dari proses pirolisis ya atau pembuatan arang dari kayu itu pun bermasalah. Nah, tapi kita sedang mengupayakan bagaimana caranya PT BEST memiliki shea organik ya yang tadinya dibutuhkan 5 ton untuk pupuk kandang dalam luasan 1 hektar ya, pengadaan pupuk kandang. Nah, dengan shea organik yang kita nanti produksi ini paling tidak cukup 1 kintal saja untuk luasan 1 hektar. Untuk mengimbangi bahwa produk pertanian PT BEST adalah produk praktis. Nah, maka shea organik, unsur hara, dan humus inilah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dan yang lain. Makanya sudah teruji. Tanaman-tanaman yang menggunakan produk PT BEST jauh lebih kuat dari serangan hama dan penyakit tanaman. Kenapa? Karena di sini salah satunya, ya, terutama poin nomor 2 dan nomor 3 sudah terpenuhi. Nah, satu lagi yang shea organik ini insya Allah sedang kita perjuangkan. PT BEST harus punya ya bahan yang berupa shea organik untuk keperluan tadi ya, menggemburkan tanah di lahan pertanian. Jadi natural fertilizer konsep ini insya Allah akan menjadi syarat pembangunan pertanian berkelanjutan Indonesia. Jadi prediksi 60 tahun lagi insya Allah terpatahkan. Banyak PT BEST sedang concern ya di dunia pertanian ini bagaimana caranya produk-produk pertanian ini bisa bermanfaat ya, terutama untuk lahan pertanian, untuk petani ya. Kemudian yang paling intinya, petani tetap diuntungkan, tapi alam pun tetap lestari, atau lahan proses pertanian tetap terjadi. Inilah sebuah konsep natural fertilizer yang tepat di saat ini, ya. Meskipun tadi penemuan dari tahun 70-an itu yang namanya pupuk dan pestisida dijadikan teknologi ya andalan dan memang unggulan di zamannya, tapi sekarang harus kembali lagi ke konsep natural fertilizer ini. Nah, Bapak dan Ibu semua, kalau berbicara tentang soil nutrient depletion atau penyusutan nutrisi dalam unsur hara ini menurut para ahli pertanian, nitrogen ini setiap tahunnya itu hilang ya 43%. Fosfor ya hilang 27%, sulfur 33%, dan karbon 43%. Sehingga harapan kita ya bahwa pertanian ini akan menghasilkan buah-buahan yang fresh, segar dan lain. Tapi faktanya tanah sudah terjadi degradasi atau kehilangan unsur haranya. Maka di sini solusinya ya para pakar pertanian ya yang pernah tercetus tahun 2017 ya di yang namanya Paris Agreement Agriculture, kesepakatan ya para negara-negara ya yang sebagai peserta ya membuat nota kesepahaman ya persetujuan bahwa di setiap lahan pertanian ini harus memasukkan unsur karbon sebanyak 0,4% per tahun ya. Tujuannya tadi untuk mengganti kehilangan unsur karbon ya yang ada di dalam tanah yang sampai 43% tadi. Ini sebuah kesepakatan. Nah, maka kalau kita simpulkan lahan pertanian di Indonesia ini ya itu rata-rata yang dipenuhi hanya unsur hara NPK-nya saja tanpa memasukkan karbon, dan di situ tidak terdapat yang namanya humic acid atau humus. Jelas tanaman paling gampang diserang oleh hama dan penyakit tanaman.
berbagai permasalahan sekarang ya di dunia pertanian ini, banyak orang yang buntu, akhirnya pertanian ini hanya dijadikan sebagai objek ngadu nasib. Ya, karena tadi keilmuannya belum nyampe. Nah, makanya ini tokoh-tokoh pertanian di dunia mengadakan ya pertemuan ini tahun 2017 bulan November ya. Sudah berjalan berarti sudah 5 tahun lebih ya. Maka dari itu bahwa penggunaan karbon inilah yang harus kita fokuskan untuk pembangunan pertanian berkelanjutan. Karena unsur karbon ini secara organik ini paling sangat menentukan keberhasilan dalam budidaya pertanian. Ya. Nah, maka dari itu PTBS sedang berbenah terus bagaimana caranya menyediakan produk-produk pertanian ini betul-betul bisa bermanfaat ya untuk pembangunan pertanian berkelanjutan. Nah, seperti ini tentang konsep sustainable agriculture development ya yang tercetus 3 tahun yang lalu ya. Tepat ketika itu kita punya produk eco farming awal original. Dan di sini PTBS alhamdulillah ya dengan konsep sustainability ini bahwa bagaimana caranya kita memberikan keuntungan kepada para petani, yaitu dengan cara PTBS memproduksi produk-produk pertanian ini dengan menekan harus menekan ya low external input sustainable agriculture, harus mampu menekan input pengeluaran berupa pembelian standar pertanian. Jadi kesimpulannya, kalau petani di Indonesia ingin untung dalam melaksanakan budidaya pertanian, maka harus ditekan biaya produksinya sekecil mungkin. Supaya apa? Supaya ketika berhadapan dengan pasca panen yang harganya selalu fluktuatif dan terkadang tidak bersahabat dengan para petani, maka petani tidak akan dirugikan terlalu mendalam karena biayanya murah. Inilah konsep LEISA, Low External Input Sustainable Agriculture. Apa? Petani harus menggunakan apa? Pakailah produk pertanian PTBS kalau ingin untung. Untungnya di mana? Karena menggunakan produk PTBS, untungnya di mana? Untungnya ketika kita join sebagai reseller atau mitra di PTBS. Karena yang sudah join jadi mitra PTBS, maka ada diskon produk. Nah, disitulah petani akan untung. Untung dan mahal dan murah biaya produksi harus ada pembandingnya. Makanya nanti kita banding-bandingkan dengan biaya petani konvensional. Kemudian dengan konsep sustainability ini, PTBS sedang menciptakan produk pangan yang baik dan menyehatkan. Atau yang sering kita sebut dengan to'amun toyib, makanan yang baik dan menyehatkan. Yang insya Allah dalamnya halalan toyiban. Nah, inilah sebuah konsep sustainability yang memang disadari ataupun tidak, kita ini sedang diarahkan dengan narasi-narasi ini supaya satu pemahaman dan membangun pertanian di Indonesia jauh lebih baik lagi. Ya, jadi menciptakan produk pangan yang baik dan menyehatkan ini ada perintahnya. Kalau dulu zaman Rasulullah dengan para sahabatnya ini sudah dikerjakan. Ya. Ketika perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, karakter orang Muhajirin dan Ansor ini berbeda. Nah, ternyata di Madinah ini lebih subur dibanding Mekah. Kenapa? Karena di sana banyak mata air di Madinah ini. Dan ini sudah pernah dijalankan konsep bagaimana caranya memproduksi produk pangan yang baik dan benar. Dengan dibukanya undang-undang agraria ya, disahkan undang-undang agraria ketika awal hijrah di tahun 1 Hijriah. Nah, di situ banyak sekali warga masyarakat Ansor yang menyerahkan tanah-tanahnya untuk negara untuk dikelola, kemudian tim pemasarannya dari kaum Muhajirin. Maka Muhajirin yang notabene adalah para saudagar atau para pelaku tijarah jual beli. Nah, yang Ansor ini adalah para petani. Nah, itulah digabung sehingga negara Madinah ketika itu dipimpin oleh Rasulullah itu termasyhur ya, sampai bisa menemukan 2/3 dunia. Nah, dari konsep ini awalnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesuburan lahan pertanian untuk generasi akan datang. Dengan konsep sustainability ini, kalau petani-petani di Indonesia ini menggunakan berbagai produk pertanian yang di PTBS, kita ini sedang mempersiapkan lahan pertanian yang subur. Kenapa bisa subur? Karena di dalamnya banyak mengandung teknologi mikroba. Ya, jadi semuanya produk pertanian PTBS adalah produk yang di dalamnya ada teknologi tepat guna dan teknologi mikroorganisme. Makanya di sini saya sampaikan ada 5 keunggulan produk pertanian PTBS. Ya, yang pertama produknya ramah lingkungan. Jadi Bapak dan Ibu harus percaya diri bahwa produk pertanian PTBS kenapa disebut ramah lingkungan? Karena tidak mencemari apapun, karena tidak mengandung residu kimia berbahaya. Semuanya
produk ramah lingkungan. Ya. Kemudian jika digunakan oleh para petani, maka petani akan diuntungkan di awal karena akan adanya efisiensi biaya. Berbicara masalah efisiensi biaya berarti berbicara tentang penghematan biaya. Karena kunci daripada aktivitas pertanian di Indonesia ini, kalau ingin untung harus mampu menekan biaya pengeluaran atau biaya produksi. Maka ketika harga pasca panen tidak memakan para petani, petani diuntungkan. Karena apa? Karena biayanya tidak terlalu mahal. Nah, maka di sini inilah sebuah strategi PT BES di dalam membangun dunia pertanian, ya anyep-anyep saja, sunyi-sunyi saja, tapi insya Allah memberikan manfaat untuk para petani di daerah. Inilah sebuah kerjasama yang dibangun antara produsen, PTB sendiri, tim konsultan, para reseller ataupun mitra. Ya, kalaupun ingin menyampaikan apa sih keunggulan produk PTB, nah kita satu sawasiah, satu pemahaman, satu visi dan misi, silahkan sampaikan 5 keunggulan produk PTB ini yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Kemudian yang ketiga, bisa meningkatkan efektivitas hasil pertanian dan perkebunan. Jadi siapapun yang menggunakan produk PTB sudah teruji bisa meningkatkan hasil. Kemudian yang keempat, produknya praktis. Nah, dari praktis inilah maka kita tidak lagi mengenal istilah-istilah fermentasi. Karena fermentasi ini pertama definisi saja banyak yang belum paham. Ya, fermentasi itu adalah proses penyerapan material organik yang bersifat kompleks menjadi sederhana dalam kondisi anaerob tanpa oksigen. Nah, maka istilah-istilah fermentasi ini untuk semua produk PTBS kita hilangkan, baik ke tanah maupun ke tanaman. Karena biang permasalahan adanya di situ semua, kesalahan fermentasi. Jadi 5 keunggulan produk PTBS ini praktis, kita semua buat sepraktis mungkin. Kemudian poin yang kelima, keunggulan dari produk PTBS ini adalah biaya pemeliharaan pertanian bisa menjadi peluang bisnis, ya, bisa dirubah menjadi peluang bisnis. Makanya banyak petani puluh-puluh tahun bertani, kalau bahasa Sundanya tani karidaki gitu. Jadi tani karidaki itu artinya bertani itu tinggal hanya kotoran di permukaan kulit saja. Karena apa tadi? Gugur kewajiban, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit juga rumah dan mobil yang dijual. Karena ada kesalahan dalam paradigma di dalam melaksanakan budaya pertanian di Indonesia. Ya, sehingga pertanian ini kalau misalkan PTBS tidak ikut campur tangan, maka sampai kapanpun pertanian di Indonesia ini diarahkan ke perjudian semua, terutama komoditas hortikultura. Kenapa diarahkan ke perjudian? Karena produk-produk sarana pertanian di Indonesia ini tidak murah, terutama pupuk dan pestisida. Mereka menggunakan pupuk ini biaya tidak sedikit, sehingga ketika pasca panen tidak disadari biaya produksi yang dikeluarkan jauh lebih tinggi dibanding pendapatan, maka sampai kapanpun petani Indonesia tidak akan pernah untung. Yang ada buntung dan buntung terus. Nah, di sini PTBS mengerem itu semua. Ayo kita sama-sama berikan pencerahan kepada para petani di daerahnya masing-masing. Pastikan produk dan PTBS ini memiliki 5 keunggulan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Silahkan sampaikan. Jadi narasi yang kita bangun bukan lagi organik atau kimia. Tidak ada masalah. Itu hanya sebatas perizinan saja. Toh faktanya fotosintesa yang dianggap anorganik ternyata bisa diminum, gitu kan? Ternyata hanya sebuah strategi dari produsen supaya kandungan NPK-nya tidak dibatasi. Apalagi fotosintesa di SOP terbaru ini bisa dikombinasi dengan eco farming, baik premium maupun original. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak beli lagi pupuk dari luar. Karena pupuk organik ini memiliki kandungan NPK kecil di bawah 5%. Maka ketergantungan 25-50% NPK dari luar kita ganti dengan menggunakan produk PTBS yang lain. Nah, ini narasi-narasi yang kita bangun ya. Nah, kemudian dari 5 keunggulan produk ini silakan di screenshot, dihafal. Nah, insya Allah nanti fokusnya ini nanti materi ini akan kita berikan di pendidikan dan pelatihan konsultan pertanian ya. Sengaja saya berikan materi ini di Zoom meeting supaya ada pencerahan juga nih mengenai produk pertanian PTBS ya. Nah, kemudian sambil menunggu slide-nya jalan. Ya. Nah, kemudian ini pun harus dipahami Bapak dan Ibu semua. Karena ini dasar daripada kita mempelajari keilmuan pertanian, bahwa pengelompokan tanaman pertanian ini kita bagi menjadi 5 kelompok.
ada yang disebut dengan tanaman pangan, ada yang disebut dengan tanaman palawija, ada yang disebut dengan tanaman hortikultura, ada yang disebut dengan tanaman perkebunan dan tanaman kehutanan. Nah, kenapa ini harus dikelompokkan? Karena inilah yang namanya kuliah pertanian terpadu, semua mendapatkan materi ini semua. Jadi istilah tanaman pangan adalah tanaman yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagai bahan pokok utama. Salah satunya adalah padi. Nah, padi ini adalah komoditas unggulan pertama sebagai bahan pokok utama. Tapi ada sahabat-sahabat kita ya di provinsi, ya di Madura ya, terutama di Madura, itu mengkonsumsi jagung sebagai bahan pokok utama ya. Jadi jagung dipipil, kemudian dipecah seperti beras, kemudian ditanak. Jadi sebuah jagung itu pun masuk dalam tanaman pangan. Ada apa namanya? Ada padi, ada jagung. Kalau di Papua ada yang namanya sagu ya, dijadikan papeda pengganti nasi. Kemudian tanaman palawija. Nah, tanaman palawija ini adalah tanaman pokok kedua setelah padi, jagung dan lain-lain tadi, ya, yang dijadikan sebagai bahan pokok kedua. Biasanya berupa umbi-umbian dan kacang-kacangan. Nah, umbi-umbiannya itu ada singkong, talas, ubi jalar. Kacang-kacangannya kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Nah, itulah yang disebut dengan palawija. Lalu kalau di Jawa Barat ya, tiap gubernur berbeda-beda. Ada yang pernah dulu menyarankan Rebo Nyunda. Jadi Rebo hari Rabu itu mengkonsumsi tanaman-tanaman palawija ya. Jadi makanannya pengganti beras palawija. Nah, kemudian ada tanaman hortikultura. Nah, hortikultura ini semua jenis tanaman sayuran berupa daun, semua jenis tanaman sayuran berupa buah, semua jenis buah-buahan semusim seperti melon, semangka dan lain, buah-buahan berbuah tahunan, ada durian, manggis, ya, kemudian rambutan, mangga dan lain-lain. Kemudian tanaman hias itu masuk ke hortikultura. Jadi hortikultura ini paling luas ya, termasuk jamur. Jamur ini masuk ke dalam budidaya jamur ya. Budidaya jamur ini masuk ke dalam hortikultura juga. Ada jamur tiram, jamur kancing, jamur merang, ya, inoki dan lain-lain itu masuk ke hortikultura. Kemudian tanaman perkebunan. Ciri tanaman perkebunan itu hasil panennya tidak bisa langsung dikonsumsi, harus diolah dulu. Salah satunya ada kelapa sawit, ada kopi, ada pala, ada cengkeh, ya. Kemudian tembakau masuk ke dalamnya. Nah, itu semua adalah tanaman perkebunan. Kemudian tanaman kehutanan. Nah, tanaman kehutanan ini ya, yaitu bisa dijadikan sebagai meubilair, kemudian kertas dan lain-lainnya. Ataupun hasilnya, salah satunya ada getah juga ya di tanaman kehutanan. Nah, artinya semua produk TNPTBS ini bisa untuk setiap komoditas tanaman. Ya. Jadi semuanya bisa diaplikasikan untuk semua jenis komoditas tanaman atau pengelompokan tanaman yang 5 ini. Baik untuk tanaman oke, palawija oke, hortikultura oke, perkebunan oke, dan kehutanan oke. Ya. Jadi semua produk TNPTBS bisa diaplikasikan ke 5 jenis kelompok tanaman yang ada di depan ini. Ya. Nah, kemudian berikutnya, ya, sambil menunggu ini slide-nya berubah. Ya, Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah ya, saya di sini diberikan amanah oleh Honor PTBS dan Manajemen Support System untuk terus mengedukasi para mitra ya. Para mitra terutama memberikan pencerahan mengenai produk knowledge based farming. Alhamdulillah saya sampai sekarang bangga menjadi para petani ya. Cuman kapasitas untuk saat ini selain menjadi petani, saya pun menjadi ya tim konsultan pertanian di PTBS yang terus mengedukasi baik yang sudah ditentukan jadwalnya oleh Manajemen Support System, kemudian adapun jadwal offline ya, adapun permintaan di luar daerah, ya intinya alhamdulillah bisa disyukuri ya, amanah ini terus saya kerjakan dengan ikhlas. Jadi intinya bahwa sudah saatnya
PTBS ini ada duplikasi konsultan pertanian. Makanya kita adakan 3 hari 2 malam tersebut supaya setiap mitra itu punya kemampuan sama dengan tim konsultan best farming. Jadi tidak harus membeda-bedakan. Salah satu contoh saja, mohon maaf. Ketika ada permasalahan penggunaan produk ya tidak sesuai dan lain-lainnya, saya tidak pernah meminta tolong, mohon maaf ya, ke produsen pupuk ataupun siapapun. Saya kaji, saya pahami, kemudian saya berikan solusi. Nah, itulah tugas daripada konsultan. Begitu pula para mitra nanti ya. Jadi meskipun belum ada kemampuan, tanggal 3 sampai 5 November masih ada nanti angkatan kedua, angkatan ketiga, angkatan keempat sampai angkatan kesekian kalinya. Yang penting duplikasi ini harus tetap terjadi supaya mitra PTBS memiliki kemampuan yang sama dengan konsultan pertanian PTBS. Ya. Kemudian ya alhamdulillah ini foto-foto ini sebagai sejarah juga ya. Karena bisa kita bisa berdampingan dengan orang-orang hebat di PTBS, ya formulator pupuk, ya produsen pupuk. Ya ini alhamdulillah ya. Kemudian di sini juga dari pertemuan yang diwakili ya produsen eco farming original ini, di sini kita bisa mengambil kesimpulan. Ada 2 kesimpulan pertemuan ini, ya terutama dari kunjungan produsen eco farming original dengan tim konsultan best farming. Yang pertama, alhamdulillah kita sepakat bahwa produk pertanian PTBS termasuk eco farming original tidak ada lagi istilah-istilah fermentasi untuk diaplikasikan ke tanaman, baik ke tanah maupun ke tanaman. Poin yang kedua, dari pertemuan ini kemudian ada permintaan bagi bagian direktur produksinya, penggunaan produk eco farming ini supaya tidak lagi membeli pupuk 25-50% dari luar, maka di sini ada permintaan supaya bisa digabungkan dan dibuat SOP yang digabungkan antara eco farming dengan produk best farming lainnya. Dan alhamdulillah kita kaji, kita uji efektivitasnya secara mandiri. Alhamdulillah ternyata dahsyat juga antara eco farming original ataupun yang premium dikombinasi dengan produk fotosintesa. Karena tugas daripada konsultan best farming ini adalah menjembatani antara produsen dan distributor ya ataupun PTBS. Maka dari itu dalam program edukasi ini ya sebenarnya materi daripada eco farming maupun yang SOP best farming hanya sedikit ya. Makanya kita ambil kesimpulan saja. Nanti insya Allah sedang kita siapkan buku cetakan kelima yang di dalamnya ada SOP eco farming premium dan original masuk ke dalamnya yang dikombinasi dengan produk lain. Nah, sebelum masuk ke SOP yang akan saya sampaikan tadi ya. Jadi inti daripada ini semua bahwa faktor-faktor yang bisa memberi peningkatan produktivitas hasil itu ternyata ada 13 faktor-faktor penentu. Ya, mulai dari benih dan bibit lah nomor satunya. Kita jadikan nomor 1 sebagai varietas unggul baru. Nah, jadi benih dan bibit. Ya, jadi jangan sampai begini. Jadi mitra PTBS kemudian sedang mengadakan demplot. Demplotnya ini sawitnya tidak bersertifikat, ya, sudah tidak dirawat, tanamannya banyak menguning. Nah, karena tadi tidak tahu tentang teori-teori tentang kegiatan genetik, ya aplikasi tapi belum berbuah. Nah, itu sebetulnya suatu perkembangan yang bagus, yang sebelumnya tidak dirawat sama sekali. Karena ini sudah terjadi, ya. Jadi ada beberapa mitra yang komplain, ya, pengaplikasian dianggap belum menghasilkan. Makanya setiap mitra PTBS ini kalau mau menggunakan demplot di kelapa sawit, di tanaman apapun, harus difoto, dokumentasi before dan after supaya tidak terjadi fitnah. Ya, jadi tanaman yang tadinya tidak dirawat, diaplikasikan BSR 2-3 kali, dianggap belum ada reaksinya karena belum menghasilkan tanaman buah segar. Padahal kalau dilihat, itu ternyata faktanya tanaman pelepasnya jauh lebih menghijau, lebih fresh, lebih segar. Nah, cuman karena tadi vegetatifnya pernah terganggu, nah maka di situ harus menunggu fase vegetatif tuntas, baru masuk ke generatif atau menghasilkan tanaman buah segar. Nah, itu pun harus dikuasai oleh seluruh mitra PTBS. Jadi jangan sampai ya terjadi komplain, dianggap tidak ada khasiat, tidak ada hasil. Padahal ketika saya minta foto sebelumnya tidak mau dikasihkan, ternyata
ada laporan tanaman itu memang betul-betul rusak, tidak dirawat awalnya. Nah, jadi jangan sampai terjadi lagi nanti ya. Tidak mitra PTBS yang mau mengadakan dempot wajib difoto sebelum dan sesudah aplikasi produk. Ya. Nah, maka benih dan bibit inilah faktor penentunya. Jadi bibit dan benih bersertifikat ini jelas berpengaruh terhadap produktivitas hasil nanti di akhir nanti. Kemudian ketersediaan organik tinggi, C, organik ideal. Nah, 13 faktor-faktor penentu ini ada hubungannya dengan tadi, natural fertilizer konsep tadi. Maka dari itu, 13 faktor-faktor penentu ini penjabaran dari natural fertilizer konsep tadi. Makanya di sini kita jabarkan lagi, selain daripada ketersediaan organik ideal, sinar matahari, ya, teknologi mikroba, ya, untuk sebagai dekomposer, pengurai bahan organik, pH tanah ideal, ya, 6-7, salinitas kadar garam optimal 2 desisimen 1 desimen 640 ppm. Karena tanaman-tanaman umumnya itu kadar garam ini atau salinitas ini ya tadi. Jadi garam ini natrium klorida, unsur klornya inilah kalau terlalu banyak di dalam suatu kawasan tanah tertentu itu bisa menyebabkan tanaman keracunan unsur natrium klorida atau unsur klor. Nah, unsur klor ini adalah unsur hara mikro esensial. Dibutuhkan dalam jumlah sedikit, kalau kebanyakan bisa keracunan. Kemudian ketersediaan air. Nah, ini penting. Jadi banyak mitra PTBS, Pak, produk apa yang ada di PTBS, produk pertanian, tanpa harus diairi, tapi bisa tercukupi. Ya tetap air itu adalah kunci utama. Salah satu kunci utama dalam budidaya pertanian. Karena antara pupuk dan air ini berbeda. Ya, air itu dibutuhkan karena 70-80% ya kadar air dalam tanaman itu adalah kadar di dalam tanaman itu adalah air, mengandung air. Maka kita tidak bisa meskipun punya produk bagus, mau budidaya melon atau semangka tidak ada air ya mati juga gitu kan. Maka ketersediaan air ini salah satu faktor-faktor penentu keberhasilan. Relatif humidity ini berhubungan dengan kelembaban udara. Ya. Kemudian MPK berimbang, hara makro sekunder, hara mikro dan ZPT, jarak tanam ideal, penanganan penyakit tanaman, penanganan gulma, penanganan kesehatannya. Nah, jadi ini yang harus dipahami oleh seluruh mitra PTBS, sehingga tidak ada lagi mitra-mitra PTBS yang pasang badan. Kalau dulu awal-awal banyak yang pasang badan. Kenapa harus pasang badan? Karena terjadi seperti ini. Pak, saya nanam padi, rugi 40 juta. Kenapa bisa terjadi? Karena saya menjanjikan, kalau hasil tidak sesuai, saya siap ganti. Itu diijabah doanya. Nah, kalau di manusia itu tidak harus seperti itu. Ya, semuanya manusia punya ikhtiar. Ya, ikhtiar inilah yang nanti endingnya apa yang kita tuai itu yang kita tanam. Nah, jadi kalau dulu masih ada yang pasang badan, karena tadi memahami produk ini dianggap produk yang serba bisa mengatasi apapun, gitu kan. Nah, setelah adanya teori-teori ini, 13 faktor tertentu ini, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi ya yang pasang badan. Jadi kalaupun ada challenge-challenge di kelompok tani dan lain, ya sebetulnya jangan diikuti ya, ataupun bahasanya dirubah supaya tidak yang namanya orang kan hanya kemampuannya berikhtiar saja. Weja jamta fatawakal Allah, hanya memiliki tekad dan keinginan saja. Setelah itu kita harus bertawakal kepada Allah. Ujungnya kan seperti itu. Nah, kalau dulu kalau ini tidak berhasil saya siap ganti, jadi dijabah. Ganti habis 40 juta tuh ada mitra dulu. Padahal syarat pertanian ini bukan hanya pupuk dan penghamalan penyakit saja atau produk PTB saja. Ada benihnya bagaimana, ketersediaan organiknya bahan ideal atau tidak, sinar mataharinya bagaimana, mikroba sampai panen pasca panen. Nah, maka alhamdulillah setelah ada materi-materi yang kita sampaikan ini, semua rasional berpikir ya bahwa untuk menentukan keberhasilan budidaya pertanian ini ternyata ada 13 faktor penentu keberhasilan. Kemudian Bapak dan Ibu semua, materi daripada eco farming yang tadi saya sampaikan tadi, intinya sebetulnya simpel ya. Karena kalau berbicara masalah manfaat, keuntungan dan lain-lain, Bapak dan Ibu bisa baca di buku Farming Guidebook saya sudah lengkap. Nah, kalau saya lebih mengarah kepada bagaimana cara pengaplikasian ya, yang jauh lebih simpel. Nah, ini kesimpulannya. Ini insya Allah nanti akan dicetak di buku Farming Guidebook, halaman 30 dan 31, nanti akan kita sisipkan ini. Bapak dan Ibu semua,
ini ada 2 SOP. Yang pertama, standar operasi prosedur untuk eco farming original dan premium. Yang kedua, ada SOP untuk base farming. Nah, sengaja kita buat, ya, kalau dulu sebelumnya kan kita buat untuk luasan 1 hektar. Nah, ini banyak mitra yang bingung cara konversinya. Makanya dari tim konsultan base farming kita buat sesederhana mungkin. Cuma di sini ada catatan, yang paling inti adalah untuk mengadakan demplot itu minimal 1000 meter persegi. Ya, baik yang SOP eco farming original atau premium ataupun SOP base farming. Kenapa harus 1000 meter? Supaya gampang di dalam pembagiannya atau konversinya. Jadi jangan di bawah 1000 meter supaya tidak pusing. Nah, makanya kita asumsikan satu tangki, ya, kapasitas 14-17 liter, itu bisa untuk mengatasi luasan lahan 1000 meter persegi. Satu tangki. Nah, sekarang kita baca dulu. Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa SOP daripada eco farming original premium ini langsung saja saya sampaikan. Jadi saya tidak bercerita tentang kandungan bakteri, ya, kemudian manfaat, keunggulan, dan lain. Itu bisa dibaca saja di buku farming. Nah, saya lebih mengarah kepada bagaimana cara pengaplikasian saja. Yang pertama, tadi sudah disampaikan ya, komoditas tanaman pangan, palawija, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan. Di masa pratanam, aplikasi ke tanah 18 gram eco farming, baik original maupun premium, plus 1 saset EPP. Nah, ini perlu saya sampaikan dulu ya. Kepada ibu semua, kenapa di buku farming guidebook masih ada EPP, sedangkan di PTB sudah tidak ada. Nah, jadi tim konsultan ini ya, menyampaikan pada para mitra, daripada menggunakan racun kimia sintetis, maka EPP ini sebetulnya hanya tidak dipasarkan di PTB saja, karena izinnya masih on proses. Loh, kok belum ada izin sudah dipasarkan? Nah, karena di dalam EPP ini ada yang namanya hologram Aliansi Indonesia, itulah yang membackup secara legalitas hukum produk ini masih bisa dipasarkan. Tapi yang memasarkannya sekarang adalah produsen. Nah, kalau misalkan EPP ini tidak didampingi di aplikasi produk pertanian PTBS ini, beresiko. Apa resikonya serangan hama dan penyakit? Maka EPP ini tetap masih dimasukkan ke dalam SOP, baik eco farming original maupun premium. Dan itu alhamdulillah, saya sendiri yang mewakili produsen menyampaikan juga ke owner PTBS bahwa produk ini setelah dikembalikan diretur ke produsen akan dipasarkan secara konvensional oleh produsen. Oh iya, silahkan. Ya, makanya untuk pengadaan produk EPP ini nanti ada nomor admin khusus ya untuk pendapatan produk ini, meskipun harganya di bawah dari yang dijual oleh PTBS. Ini bukan kategori undercutting price, karena ini langsung dijual produsen untuk tujuan tadi memproteksi tanaman apa yang bersamaan diaplikasikannya produk pertanian PTBS ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami semua. Nah, di masa pratanam, aplikasi ke tanah itu kita gunakan dosis penggunaan untuk padi yang dibutuhkan 10 tub eco farming baik premium maupun original. 10 tub eco farming untuk luasan 1 hektar ini, 6 tubnya atau 60%-nya diaplikasikan ke tanah. Ya, berarti di sini dibutuhkan 6 tub eco farming per hektar diaplikasikan ke tanah. Ya, jadi 6 tub ini kalau misalkan yang original itu totalnya berarti 6 tub dikali 30 gram. Berarti setara dengan 180 gram. Ya, 180 gram. Nah, ini yang kita gampang ngitungnya original dulu. 180 gram itu untuk luasan 1 hektar aplikasikan ke tanah. Nah, biasanya ya, kita pun harus ngikutin juga nih. Petani ini tuntas di dalam pengambilan penyemprotan itu cukup 10 tangki saja. Ya, jadi kalau dibebani menjadi 20 tangki, ya dulu dibuat larutan 6 tub dalam 1 liter, kemudian di situ dibagi menjadi 50 mili per tangki. Tentunya 20 tangki. Nah, itu pun keberatan. Maka dari tim konsultan base farming langsung membuat SOP ini tujuannya untuk mempermudah mitra semua. Yang pertama, dari dibutuhkan 6 tub eco farming tersebut, 60 tub eco farming, 6 tub eco farming, ya untuk aplikasi ke tanah, total bobotnya itu adalah 6 tub dikali 30 gram, 180 gram. 180 gram dibagi menjadi 10 tangki, maka akan didapat
18 gram per tangkinya. Jadi kalau ini tubnya eco farming ya, tubnya eco farming setengahnya itu kan 15 gram. Nah, lebih sedikit perkiraan 18 gram. Nah, itu plus 1 saset EPP. Plus 500 ml pelarut air biasa saja, dikocok di botol, yang penting homogen ya, yang 18 gram tadi eco farming kemudian 1 saset EPP. Kemudian dimasukkan 500 ml pelarut air biasa saja, masukkan ke dalam tangki 14-17 liter air untuk luasan 1000 meter persegi. Jadi kalau demplotnya 1000 meter persegi ya tuntas, sudah beres satu tangki. Ya. Nah, sekarang ada muncul pertanyaan, Pak, bukankah dulu eco farming dengan EPP tidak boleh digabung? Nah, itu adalah penjelasan dari formulator EPP, ternyata dilihat dari mikroskop bermalam-malam. Nah, setelah saya aplikasikan bersamaan tidak ada masalah ternyata. Ya, maka dari itu EPP dan eco farming diaplikasikan tidak ada masalah. Nah, kecuali hasil ini bisa menyebabkan tanaman menjadi menurun, menguning, yaitu kita temukan tidak ada masalah setelah diaplikasikan di lapang. Inilah pentingnya kalau kita mencoba. Kalau dulu kan manut karena memang ada perintah, ada berebutnya glukosa dari lain dari bakteri. Nah, ternyata sekarang sudah bisa. Nah, jadi aplikasi ini ya 14-17 liter air satu tangki untuk luasan lahan 1000 meter persegi. Habis, kita ambil lagi 18 gram lagi. Ya perkiraan saja, yang penting 6 tub ini dibagi untuk menjadi 10 tangki. Ya, siapkan saja harus semua. Untuk 10 tangki, per tangkinya 18 gram. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian di catatan buku ini muncul polemik di kalangan mitra ya. Di bawahnya ada aplikasi pada H-3 HST, hari setelah tanam gitu kan. Kan belum ditanam kan, makanya di sini kasih keterangan H-3. Bukannya itu istilah hari sebelum tanam, Pak. Boleh, mau pakai istilah hari setelah tanam boleh, mau pakai hari sebelum tanam boleh. Yang penting ini H-3 HST. H-3 artinya 3 hari sebelum tanaman itu ditanam. Nah, jadi tidak usah membesar-besarkan intinya di masalah ini ya. Jadi setelah ini saya publikasikan, banyak yang komplain masalah H-3 HST ini. Itu hari setelah tanam atau hari sebelum tanam? Kalau istilah H-3 berarti itu 3 hari sebelum ditanam. Ya, artinya H-3 3 hari sebelum ditanam. Tapi ini semua ya, intinya kalau ada H-3-nya berarti keterangannya mau istilah hari setelah tanam juga boleh, mau hari sebelum tanam pun boleh, tidak ada masalah. Yang penting ini diaplikasikan ya, 0 HST-nya adalah 0 penanaman gitu kan. Nah, jadi jangan terlalu membesar-besarkan masalah hal yang menurut saya tidak terlalu penting. Yang penting pemahamannya H-3 HST. Nah, ini diaplikasikan di masa pratanam. Silakan ya, tergantung luasan lahan tadi. Kalau 2000 berarti kita buat larutan tangki yang kedua untuk 1000 meter kedua. Nah, di pasca tanam aplikasi pada daun. Nah, kita mengkombinasikan aplikasi eco farming ini, baik yang eco farming original maupun premium. 1/10 tub eco farming, boleh pilih ya salah satunya. Kalau yang eco farming original itu berarti 3 gram satu tub dibagi 10. Kalau yang premium itu satu tub dibagi 10 1,5 ya. Ya, 1,5 gram. Ada 15 gram bobotnya. 1/10 tub eco farming plus 1/3 saset fotosintesa plus 1 saset EPP plus 14 liter air. Aplikasikan untuk 1000 meter persegi ya. Itu masuk di aplikasi pada daun untuk luasan 1000 meter persegi pada jam 6 sampai jam 10 pagi. Umurnya 14, 28, 42, 56. Kenapa kita mengambil hitung-hitungan ini khusus untuk jadwal di komunitas padi? Karena secara prinsipnya begini ya. Di dalam brosur itu banyak sekali berbagai macam jenis-jenis tanaman. Makanya muncul pertanyaan, Pak, bagaimana kalau saya menanam kemangi dalam suatu kawasan, di situ ada tomat juga, ada cabai juga, ada gugu juga, ada pohon jambu batu mutiara, misalkan jambu mutiara, itu bagaimana cara aplikasikan? Bingung sendiri akhirnya kalau mau ngikutin yang ada di brosur. Nah, dosis ini
yang ada pada eco farming dengan yang dikombinasi dengan fotosintesis sudah mencukupi kebutuhan nutrisi ideal. Nah, makanya ini saya sampaikan, ini sudah kita observasi di tanaman sawi yang umurnya pendek, dosis ini pun tidak bermasalah. Ya, justru tanaman jauh lebih cepat pertumbuhannya, itu di komoditas sawi. Nah, 14, 8, 56 ini adalah jadwal untuk komoditas padi. Ya. Nah, karena adanya tambahan nutrisi eco farming dan fotosintesa sebagai SOP eco farming dan original ini, supaya kita tidak lagi membeli pupuk dari luar, maka cara ini cukup efektif, ya, dengan kita tidak lagi membeli pupuk dan pestisida dari luar, hanya mengandalkan pupuk-pupuk base farming ada di PT BES. Maka kebutuhan produk pertanian luasan lahan 1 hektar, 10 tub eco farming original ataupun premium dibutuhkan, ya. Kemudian 10 saset fotosintesa mengganti NPK organik, karena fotosintesa ini memiliki kandungan nitrogen 12,79%, NPK-nya, ya, P dan K-nya 10-10, ya, cukup tinggi, ya, untuk mendampingi eco farming ini. Kemudian 5 box EPP, di total 25 PV. Nah, ini berlaku untuk setiap komoditas tanaman. Kalau misalkan tanaman itu umurnya timun ataupun sawi di bawah 25 hari, berarti aplikasinya cukup 2 kali saja. Kemudian, kalau misalkan tanaman kita cabai, kentang, dan lain-lain umurnya bisa di atas 110 hari, maka ada aplikasi lanjutan, ya, 7-8 kali aplikasi. Nah, misalkan ada tanaman yang di atas 110 hari, ya, seperti pisang, porang, singkong, ya, pepaya California, tebu. Nah, itu bisa diaplikasikan 7-8 kali aplikasi. Jadi ngikutin jadwal ini per 2 pekan sekali. Nah, jadi nutrisi 1/10 tub eco farming dengan sepertiga seri fotosintesis dan 1 EPP ini bisa diaplikasikan untuk semua jenis tanaman apa saja, supaya kita tidak terbelenggu lagi dengan aturan-aturan yang memusingkan juga. Nah, intinya kita mengaplikasikan ini tetap yang diarahkan adalah hasil yang melimpah dan cara pengaplikasian yang benar. Jadi kita tidak lagi mengenal istilah-istilah fermentasi di sini, ya. Jadi semua dipotong-potong bagi aplikasikan. Bagi para mitra yang masih menyimpan, ya, sisa tub eco farming ini, maka harus di-sealer lagi, ya, ditutup lagi supaya kedap udara lagi. Kalaupun tidak ada sealer, bisa menggunakan lilin, menggunakan plastik yang diarahkan ke lilin ke api, ya, supaya tertutup lagi dalam kondisi anaerob. Nah, itu kuncinya. Nah, jadi dengan adanya kombinasi ini, saya pastikan untuk di komunitas padi, jagung, dan lain-lain tidak lagi membeli pupuk dari luar. Semua dioptimalkan produk pertanian PT BES. Cuman hanya saja, ya, beberapa pekan yang lalu, ya, di PT BES sedang dibersihkan dari produk-produk yang masih on proses perizinannya tidak lagi tersedia di gudang. Maka EPP ini, kalau mitra PT BES masih membutuhkan, nanti saya berikan nomor adminnya khusus untuk berkomunikasi untuk mendapatkan produk ini. Ya, banyak keluhan, Pak, kalau begitu nggak dapat poin dong, Pak, gitu kan. Ya, pilihannya 2. Kalau tidak menggunakan EPP pun saja, misalkan menggunakan racun, itu pun sama tidak dapat poin. Karena semuanya tidak ada yang mau, ya, EPP ini izinnya dipersulit. Inilah sebuah fakta dan realita, ya. Kalau ciri produk bagus seperti itu. Karena banyak sekali pertimbangan. Apakah produk ini nantinya bisa mengganggu usaha-usaha perusahaan lain? Karena saya anggap produk ini banyak yang berhasil, baik di komoditas cabai kemarin Pak Lehan sampai tembus 21,75 ton tanpa ada sedikit serangan alat buah dan patek atau Clostridium capsicum atau antraknosa pada cabai. Tidak ada tanaman ujungnya menguning, semua teratasi dengan menggunakan EPP. Ini dasarnya produk yang menggunakan teknologi mikroorganisme ternyata jauh lebih dasar dibanding racun kimia sintetis. Nah, begitu pula saya sampaikan juga SOP base farming. Nah, kalau SOP base farming, komunitas untuk tanaman pangan, palawija, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan, ini pun pengaplikasinya sama, cuman bedanya eco farming ini digunakan hanya 2 tub saja di masa pratanam. Kemudian di pasca tanamnya didominasi oleh BSR, fotosintesa, dan EPP. Nah, ini saya sampaikan dulu. Di masa pratanam, aplikasi pada ya solid farming karena plus 1 sisa EPP plus 4 liter air. Tangki.
aplikasi pada tanah untuk luasan 1.000 meter persegi ikan, ya, 1 saset BSR, sepertiga saset fotosintesa, 1 saset EPP dan 40 liter air untuk 1 tangki, ya. Kemudian aplikasi pada daun untuk luasan 1.000 meter persegi pada jam 6 sampai 10 pagi, umurnya 7, 21, 33 dan 40 HST. Nah, ini pertanyaan lagi, Pak, boleh nggak nih yang di SOP Eco Farming diaplikasikan seperti jadwal SOP Base Farming 7-30? Boleh, silahkan, tidak ada yang larang. Yang penting prinsip seni dalam budidaya pertanian itu nutrisi tercukupi, hama terkendali, air tercukupi juga. Insya Allah tidak akan gagal. Nah, yang jadi masalah kan, nutrisi tidak tercukupi, fase vegetatif yang harusnya umur 45 anakan sudah banyak dan siap masuk ke fase generatif, munculnya keluar bunga padi, tidak terpenuhi gara-gara nutrisinya kurang. Nah, ini kemudian serang hama dan penyakit, kemudian kekurangan air, itulah seni 3 inilah yang harus kita penuhi semua, ya. Nah, maka dari itu untuk aplikasi di SOP Base Farming pun kita hanya membutuhkan 2 tub Eco Farming, 16 saset fotosintesa, 5 box EPP dan 2 box Base Farm Solus BSR, ya. Kenapa SOP ini masih dipertahankan, terutama penggunaan EPP meskipun di PTB sudah tidak tersedia? Karena selama ini yang senyawa dengan produk pertanian yang di PTB hanya EPP saja. Karena semuanya berbasis mikroorganisme. Pak, saya mau coba menggunakan racun, ya silakan saja, ya silakan saja. Cuman jangan menyalahkan ketika hasil tidak sesuai, karena bakteri sudah dipastikan banyak yang mati, ya. Makanya EPP ini tetap masuk ke dalam SOP yang ditentukan oleh tim konsultan Base Farming. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengoptimalkan tanaman supaya bisa terproteksi dari dalam jaringan, ya. Makanya keberadaan EPP ini alhamdulillah kemarin beberapa hari yang lalu, ya informasinya ya, setelah dialihkan ke produsen langsung, kemudian dijual secara langsung, ada promo juga, dulu order 10, free-nya 2, sekarang order 12, free-nya 2. Ya. Harganya jauh lebih murah, ya, meskipun tidak ada poin, tapi alhamdulillah banyak yang terbantukan, ya, terutama dalam penanganan penyakit tanaman menggunakan EPP ini. Jadi Bapak dan Ibu, materi daripada kesempatan sore hari ini adalah ya ini saja. Nah, tadi yang di awal narasi-narasi yang kita bangun ya tentang pertanian saat ini dan yang akan datang. Ya. Jadi intinya materi ini cuma ini saja 2. Yang kiri yang menggunakan SOP Eco Farming silahkan, yang kanan menggunakan SOP Base Farming silahkan. Daripada membeli pupuk dari luar 25% ya, senilai 2 juta juga lebih baik kita gunakan produk-produk PTBS ya yang memiliki keunggulan hanya di PTBS, dia pengeluaran berupa keserapatan berubah menjadi peluang bisnis. Inilah narasi yang kita bangun, ini sudah kita ujikan, alhamdulillah. Jadi kita jangan jangan terutama terpatok lagi beberapa komoditas tanaman. Kombinasi antara eco farming dan fotosintesis ini bisa untuk semua jenis tanaman. Kombinasi antara BSR, fotosintesa, dan EPP ini pun bisa untuk komunitas tanaman. Nah, jadi intinya silakan mau menggunakan SOP yang mana. Oh Pak, saya sudah fanatik dengan eco farming. Apalagi yang premium yang terbaru ini dahsyat diaplikasikan di kopi. Ada kemarin laporan di Palembang, di Lampung, yang tidak pernah berbuah sama sekali sebenarnya aplikasi ini langsung berbuah. Boleh silahkan, itu pilihan. Yang penting ini adalah sebuah panduan, yang namanya panduan itu penuntun. Nah, biasanya nanti yang inovasi atau yang mengembangkan inovasi ini adalah para petani. Ya. Jadi yang sudah kita tentukan sekian, biasanya petani membuat inovasi lagi, ingin hasil jauh lebih dahsyat lagi, itu boleh silahkan. Yang penting kita memberikan patokan bahwa dibutuhkan 25 PV ya. Jadi kalau misalkan tanpa agen hayati ya, berarti 20 PV saja sebetulnya. Karena agen hayati kan sekarang diordernya di luar sistem ya. Harganya jauh lebih murah, bukan undercutting price, tapi harga produsen yang ada promo ya. Karena produk ini ada 13 ribuan yang sementara ini dikembalikan ke produsen, nah itu pun harus bisa didistribusikan, tujuannya tadi untuk mendampingi produk-produk yang di PTBS. Baik Bapak dan Ibu semua, yang mudah-mudahan ini sudah di screenshot, sudah difoto ya. Nanti akan kita lengkapi di buku Farming Guidebook cetakan kelima ya. Insya Allah ini nanti akan tersedia untuk mempermudah kita dalam mengedukasi para petani.
Baik, itu yang saya sampaikan. Mungkin masih ada waktu di sini sekitar 20 menitan lagi ya, Mas Budi. Nanti bisa dibantu. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Tapi fokus dulu di pertanyaan di kolom chat. Untuk sesi pertama ini saya sebutkan dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Budi. Silakan. Ya, baik Pak Wawan, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu. Kita sudah bersama-sama menyimak materi tentang SOP dari eco farming sendiri. Dan tadi juga narasi-narasinya sangat bagus sekali ya, bahwa adanya soil explosion apa tadi istilahnya, karena ada penumpukan material-material kimia yang dari dulu sudah digunakan oleh para petani dan efeknya ke tingkat kesuburan tanah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan hadirnya pupuk-pupuk yang ada di PTBS ini bisa memberikan solusi ya untuk pertanian yang berkelanjutan di Indonesia. Amin ya robbal alamin. Baik Pak Wawan, terima kasih untuk materinya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Dari tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Tadi ada yang bertanya juga, mungkin tadi belum menyimak ya untuk flyer yang di-share sama Pak Wawan tentang training untuk pakar pertanian tadi yang di Bekasi itu. Ada yang bertanya ini bagaimana cara mendaftarnya dan biayanya berapa. Tadi seharusnya Bapak Ibu yang bertanya tadi menyimak ya di flyer yang di-share di Sekwin tadi sudah kelihatan ada nomor kontak dan biayanya. Ini dari Bu Nur Hayati ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Desi di Serang, Banten bertanya, Pak Wawan, untuk tanaman kopi dan lada itu bagaimana Pak? Pupuk yang bagus pakai eco farming atau base farming Pak Wawan? Ya, itu pilihan kata saya juga. Jadi kalau saya sebagai tim konsultan ditanya, Pak, bagus mana eco farming dengan premium? Dua-duanya bagus. Yang tidak bagus itu yang sering bertanya dan tidak pernah mengaplikasikan. Itu yang kurang bagus. Ya. Makanya, jadi gini ya, 4 produk yang ada di PTBS, premium, original, profesional BSR, inilah produk yang memang sering saya, bukan menyanjung ya, ini produk punya keunggulan masing-masing. Makanya ketika ada pertanyaan yang bagus yang mana? Semuanya bagus, silahkan mau pakai SOP eco farming, original atau premium boleh, yang mau pakai SOP base farming boleh. Nah sekarang untuk kakao coklat misalkan ya. Nah coklat ini kan sama ya, tanaman penyerap berbuah tahunan. Jadi setahun sekali, kemudian diaplikasikan, kalau mau diaplikasikan ke daun, nah boleh tadi yang menggunakan SOP eco farming boleh. 1/10 tub eco farming, ditambah sepertiga saja fotosintesa dan 1 EPP, kalau masih terjangkau, semprot 2 pekan sekali ke atas. Karena nutrisi ini bisa masuk dalam jaringan melalui 2 pintu. Pertama, meristem perakaran, yang kedua, meristem ataupun pertunasan atau stomata mulut daun. Nah, dua-duanya boleh, efektif gitu ya. Nah, terkadang di dalam pengaplikasian komoditas tanaman mangga, kalau ingin hasil optimal, itu fotosintesa itu harusnya disemprot ke daun. Karena gibberellin itu bisa masuk ke dalam jaringan dan respon 3 pekan atau 4 pekan itu langsung keluar bunga itu adanya kontak dengan daun. Nah, itu tergantung. Jadi tinggi dan tidaknya, terjangkau dan tidaknya itu tergantung kita ya. Karena dianggap masih terjangkau, di Indramayu itu ada yang namanya jasa pembuahan di luar musim. Nah, ketika mangga itu harga di luar musim itu jauh lebih mahal, tapi kualitasnya biasanya asam rata-rata gitu kan. Nah itu jasanya itu 1 juta per pohon sampai dijamin keluar bunga. Nah itu kalau ditanya berapa tingginya, sudah ada yang 25 meter sampai lebih. Nah itu pun masih terjangkau kan, 25 meter. Nah makanya pengaplikasian produk-produk PTBS ini, ketika ada pertanyaan yang bagus yang mana? Yang bagus ya ikut belajar tadi. Mau menggunakan SOP eco farming boleh, SOP base farming boleh. Nah kalau SOP base farming ini aplikasi ke daunnya ya. Yang pertama 1 seset BSR, sepertiga seset fotosintesa, dan 1 seset EPP dalam 14 liter air. Semprotkan juga sama ke tanaman. Itu pun responnya bagus sama. Jadi yang paling penting nih, saya ulangi lagi ya, di slide ini silakan Bapak dan Ibu screenshot, ini wajib penting. Nanti ketika Bapak dan Ibu mau mengeksekusi ya salah satu komoditas tanaman,
menggunakan yang mana? Ini pilihan, silakan. Ya, jadi dua-duanya ini bagus. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, apa bukti eco farming original dengan fotosintesa dikombinasi dengan SOP eco farming terbaru ini? Apa buktinya? Saya sudah membuktikan di komoditas ini, komoditas sawi. Nah, silakan Bapak dan Ibu kunjungi channel YouTube saya, Wawan Rusman Channel. Nanti ada di situ ada sawi-sawi yang diaplikasikan fotosintesa dan eco farming. Dasar juga hasilnya cukup bagus. Ya, begitu pula SOP based farming tidak kalah bagusnya juga diaplikasikan ke padi dan jagung, banyak yang berhasil. Nah, maka ini harus dikuasai dua-duanya. Nah, silakan screenshot dulu ini sebelum nanti buku Farming Guidebook ini dicetak, ya, cetakan kelima akan tampil yang dua ini, ya, SOP 2 SOP ini. Ya, silakan Mas Budi, lanjut. Ya, baik Pak Wan, terima kasih. Ya, gimana Bapak Ibu sudah di screenshot tadi untuk SOP-nya? Ya, itu perlu sekali ya, penting untuk Bapak Ibu ketahui dan simpan ya. Tadi kalau kita baca itu komoditasnya untuk semua tanamannya, palawija, hortikultura dan perkebunan dan juga tadi pertanian. Ya, alhamdulillah. Baik, untuk berikutnya ini ada yang bertanya, Pak Wawan, kalau untuk tanaman padi yang banyak airnya ini, apakah harus ditambah Pak takaran pupuknya Pak? Solusinya gimana Pak? Diulangi Mas, diulangi. Ya, buat tanaman padi yang banyak airnya, ini apakah takaran pupuknya harus ditambah? Mohon solusi dan arahannya Pak Wan. Ya, pertama ya, di musim, kalau di daerah Indramayu sebenarnya musim rendeng itu musim pertama. Ada musim rendeng, musim sadon, kedua dan musim ketiga. Itu beda-beda tiap daerah. Ada musim gaduh kalau daerah Kerawang, Subang, Kerawang. Jadi musim pertama hujan, ya, itu biasanya banyak sekali sawah-sawah yang tergenang. Nah, sawah-sawah yang tergenang ini akhirnya menjadi masalah juga, ya. Menjadi masalah karena kan tidak berkembang banyak, mau dipupuk pakai kimia sintetis pun terjadi pengenceran dan lain-lain. Maka solusinya seperti apa? Nah, solusinya kita memasukkan nutrisi melalui stomata mulut daun. Nah, ini silakan mau menggunakan SOP eco farming yang tadi boleh, yang SOP based farming boleh. Yang penting ketika terjadi genangan, ya, yang katakanlah cukup tinggi, ya, karena tanaman padi ini tahan genangan tapi tidak tahan terhadap perendaman. Jadi kalau tergenang masih normal, kalau sudah terendam seperti banjir. Nah, ini pucuk tanaman padi ini banjirnya airnya segini, sama seperti manusia, ya, kalau misalkan masih di bawah hidung masih bisa bernapas, tapi kalau sudah di atas hidung airnya bisa bernapas. Padi pun sama, ya, 3 kali 24 jam padi pun akan mati gitu, terendam. Nah, kalau tergenang kan berarti masih di bawah, airnya masih di bawah. Itu silakan aplikasikan pengganti daripada pupuk NPK yang ditabur oleh petani itu, yaitu menggunakan produk based farming ataupun SOP eco farming tadi ke daun. Ya, itu saja solusinya. Kalau misalkan air tidak bisa dikurangin. Nah, kemarin ada laporan yang menggunakan SOP based farming dalam kondisi terendam, karena disebutnya sawah lebak kalau di Sunda, itu sawah paling bawah. Alhamdulillah masih bisa panen, ada peningkatan meskipun tidak optimal. Makanya sawah yang bagus itu bisa dikeringkan, bisa diairi. Makanya harganya tinggi itu, jauh lebih tinggi dibanding yang sawah-sawah yang sering tergenang saya kalau musim hujan. Nah, itu sebenarnya masalah kalau di pertanian. Makanya ada intermittent irrigation, itu adalah irigasi berkala, 3 hari dikeringkan, 3 hari digenangin. Nah, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menekan, ya, kadar ferrum atau besi yang ada di tanah, juga untuk meningkatkan aerasi kapasitas tukar karbon dioksida dan oksigen ke dalam tanah. Jadi sebetulnya padi itu ya membutuhkan juga yang namanya kondisi macak-macak, tidak selamanya harus tergenang. Ya, ya itu Mas Budi ya. Ya, baik Pak Wan, terima kasih. Kita lanjut saja untuk berikutnya. Ya, ini ada yang bertanya dari Pak Subhan, SPDI bertanya,
Pak, katanya tangkinya harus bersih dari kimia ya Pak. Artinya tangkinya benar-benar bersih agar pakai eco farmingnya berhasil. Apakah betul Pak Lawan? Ya intinya begini ya, setelah kita menggunakan produk PTB base, berarti kita sudah berhenti menggunakan racun kimia sintetis sebenarnya. Nah, kalaupun kita sudah kadung menggunakan berbagai racun pestisida, yaitu cara membersihkannya kan yang pertama kita cuci dulu menggunakan air lumpur. Nah, air lumpur 2 kali buang ya. Kemudian setelah itu pakai air deterjen. Nah, setelah itu pakai air panas supaya steril, boleh silahkan. Tapi ke depan kita sudah tidak lagi mengenal istilah-istilah pestisida berbahan kimia sintetis. Ya, tapi kalaupun sudah terlanjur menggunakan, ya tetap harus steril. Karena apa? Karena kan kita menggunakan teknologi hayati atau mikroorganisme. Kalau masih ada residu kimia sintetis ya bisa mati. Jadi cara pembersihannya seperti tadi ya. Dicuci menggunakan air lumpur. Jadi air dicampur lumpur, masukkan ke ember, masukkan ke dalam tangki, kocek, buang 2 kali ya di pengulangan. Kemudian yang ketiga menggunakan air deterjen ya sampai 2 kali juga sampai bersih. Nah, baru yang ketiga pakai air panas, udah insya Allah steril. Ya, itu saja. Iya, baik Pak Wan. Terima kasih. Cukup jelas ya Pak tadi yang bertanya Pak Subhan. Baik, kita lanjut ke Ibu Iin Rutina bertanya, Pak Wawan yang SOP dengan 25-50% anorganik plus eco farming ini apakah masih boleh Pak Wawan? Boleh, itu pilihan silakan. Cuma daripada beli pupuk dari luar tidak memberikan manfaat untuk perbaikan tanah, tidak memberikan manfaat untuk ekonomi kita juga lebih baik hanya di PTBS, biaya pembelanjaan berupa serta petani menjadi peluang bisnis. Itu masih berlaku silakan. Bahkan di brosur produsen masih ada 25% pembelian pupuk dari luar, pupuk lainnya kan. Itu silakan. Cuman saya menyarankan untuk edukasi produk SOP Eco Farming ini alangkah baiknya dikombinasikan produk PTBS lagi. Supaya apa? Supaya hasilnya tetap optimal. Ya. Jadi aplikasi antara fotosintesa dan eco farming ini kalau dikombinasi itu dahsyat kalau menurut saya ya. Nah ini sudah saya buktikan sendiri, ternyata respon tanaman-tanaman sayuran ya berumur pendek dari mulai bayam kangkung kemudian sawi itu responnya sangat bagus sekali gitu. 1/10 tuh eco farming, sepertiga sistem fotosintesa dan 1 sistem EPP. Nah ini pun sama ya, kalau ngikutin produsen fotosintesa ini kan dibuat 4-5 tangki satu saset. Nah kalau kita di conventional based farming dibuat menjadi tiga tangki satu saset, berarti kan dosisnya tinggi. Tapi tetap ada efisiensi biaya. Makanya saya menyampaikan mahal dan murah itu harus ada pembandingnya. Nah kemarin ada laporan saya ngobrol dengan petani bawang yang ada di Majalengka. Saya tanya berapa biaya produksi yang dikeluarkan untuk luasan 1.400 meter, sebutnya 100 tombak atau 100 bata. Nah beliau menyampaikan 15 juta. Oke, 15 juta itu semua biaya produksi. Ya, nah keluarkan untuk sarana pertanian dan pupuk dan pestisida. Ternyata yang digunakan 3 juta saja. Nah, 3 juta itu 1.400. Luasan lahan 1 hektar itu setara dengan 700 tumbak atau 700 bata. Berarti 3 juta dikali 7, 21 juta pembelian pupuk dan pestisida saja. Artinya, produk konvensional itu bisa menghabiskan 21 juta pupuk dan pestisida. Produk PTBS berapa? Cuma 4,6 juta saja. 2,6 ditambah 2 juta. Ya, FO dan RO total 4,6. Bandingkan yang 21 juta tadi. Itu untuk bawang merah luasan 1 hektar. Nah, kesimpulannya tetap yang kita hitung adalah efisiensi biaya. Kita bisa tahu ada efisiensi biaya ketika kita membandingkan dengan petani konvensional. Nah, seperti itu, sudah ya. Iya, cukup ini ya mencolok perbandingannya lebih efisien tadi untuk biaya pupuk-pupuk yang ada di PTBS. Alhamdulillah. Nah, boleh. Yang 25% boleh digunakan. Kita tidak ada paksaan ya. Cuman saya sarankan jauh lebih bagus mitra PTBS menggunakan produk pertanian yang di PTBS juga. Itu mumpung sudah ada komunikasi ya antara original dengan mempersilakan untuk dikombinasikan produk. Ya. Iya.
Kemudian dari Ibu Martiah bertanya, Pak Wawan, kalau bunga durian setiap musim bunga, tapi nanti kalau sudah pentil pada rontok, bagaimana Pak? Dan obatnya memakai apa? Terima kasih Pak Wawan. Ya, kalau kita berbicara tentang natural fertilizer concept, ya, jadi kebanyakan orang berpikirnya kan tadi kenapa bunga banyak tapi banyak yang rontok gitu kan. Makanya saya akan tampilkan slide yang ini, terutama untuk pencerahan untuk seluruh mitra juga. Nah, natural fertilizer concept ini, ya, yang sering saya sampaikan tadi, ini adalah sebuah pilar supaya pertanian itu terus berlanjut. Karena tadi ya, kita sering menyampaikan ketika kita memanen jeruk ini, ada 26 kandungan yang habis ataupun terkikis, terjadi degradasi ya. Nah, kita hanya bisa mengembalikan hanya 3 unsur saja. Begitu pula di komoditas durian. Nah, makanya saya sampaikan di sini. Jadi saya pernah mengisi training di salah satu durian traveler ya. Jadi di daerah Jasinga Bogor ini ada yang namanya Pak Haji Listiono. Beliau pengusaha mitra PTBS juga. Durian yang beliau tanam adalah jenis montong bawor yang sekilonya 150.000 per kilo. Berbeda memang dengan Musangking dan Super Tembaga yang sampai 650.000 per kilogram. Jadi kalau Super Tembaga ini kalau kita cicipi 2 kilo saja itu 1,3 juta. Nah, di dalam perkebunan durian farm Haji Listiono yang ada di Jasinga, beliau secara baik disadari ataupun tidak, beliau memasukkan karbon organik. Apa karbon organiknya? Yaitu pupuk kandang yang dibuat di dalam drum, kemudian dimasukkan eco farming sebagai starternya. Dan itu disiramkan di sekitar piringan pohon, kemudian setelah disiramkan, disimpanlah batang-batang pisang tadi, batang-batang pisang. Nah, itu secara tidak sadar, Pak Haji Lis ini sedang mempraktekkan ilmu natural fertilizer concept. Bakterinya, mikroorganisme dari eco farming yang digunakan, kemudian CO organik jadi pupuk kandang, unsur haranya pun tersedia dari eco farming juga, humic acidnya pun ada dalam eco farming, karena beliau menggunakan produk eco farming tunggal. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau ingin duriannya oke, meskipun ini sudah berumur puluh-puluh tahun, terapkan ini. Jadi jangan kita hanya memasukkan yang simpel-simpel saja. Karena CO organik sama pentingnya. Makanya saya di sini sedang berupaya juga ya bagaimana caranya PTBS ini harus punya produk CO organik yang jauh lebih simpel. Katakanlah seperti BSR ya, disimpan untuk CO organik per pohon 1 saset misalkan umur 40 tahun. Nah, ini kita sedang berpikir kalau kita misalkan berat untuk menggunakan pupuk kandang. Tapi selama ini meskipun produk ini belum masuk di PTBS CO organik ini, ya paling tadi bisa ngikutin cara Pak Haji Listiono tadi ya. Jadi kalaupun kita searching di Google nanti akan keluar durian farmnya beliau itu. Nah, beliau mitra PTBS. Kita dulu ngisi training di sana ada 50 orang ya dari timnya lintas jaringan. Nah, ternyata kunci sustainable di sana ya, pertanian berkelanjutan durian di sana ternyata yaitu tadi mengaplikasikan tiga pilar ini. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang bertanya ya kali-kali lah masukkan yang namanya CO organik berupa pupuk kandang, mau dikocor, mau dipendam, mau diapapun saja, karena itu bisa memberikan apa yang disebut dengan imunitas tanaman supaya tidak cepat rontok. Ya, tidak cepat rontok dan hasilnya tetap optimal. Jadi saya kembalikan ke sini lagi. Ya. Nah, tapi ada nggak Pak produk pertanian PTBS yang untuk memelihara itu semua? Ya salah satunya tadi bisa menggunakan fotosintesa di kocornya atau semprot ke daunnya dan EPP. Ya, kalau masih terjangkau ya, karena itu pun sama ya, sudah terbukti bisa mempertahankan bunga supaya tidak rontok. Ya, terutama di dalam fotosintesa mengandung senyawa gibralin ya, atau fitohormon gibralin yang bisa mempertahankan bunga supaya tidak cepat rontok. Tapi tetap nutrisi organik ini tetap harus dipenuhi di dalam tanah tadi ya. Kalau mau contoh tadi Pak Haji Lis yang ada di Jasinga Bogor yang menerapkan konsep natural fertilizer ini. Ya, Mas Budi, itu saja. Ya, baik Pak Wan, terima kasih. Cukup ini ya, cukup panjang namun sangat-sangat erat kaitannya tadi dengan
Tiga unsur tadi, alhamdulillah. Baik, Pak Wawan, terima kasih. Kemudian kita lanjut dari Ibu Mulyati bertanya tentang tanaman cabai. Pak Wawan, ini mitra saya di Lombok mau tanam cabai, sedangkan pupuk yang mau buat benih itu cuma ada BSR sama EPP saja nih, Pak. Apakah bisa untuk melakukan perendaman benih dengan dua pupuk itu saja, Pak Wawan? Ya, saran saya mendingan lengkapi dulu. Jadi ibu atau bapak mau menggunakan SOP yang mana? Kalau yang mau menggunakan SOP base farming, berarti harus ada fotosintesanya. Kalau kita menggunakan SOP eco farming tanpa BSR itu tidak ada masalah. Nah, berarti kan kalau ibu punya BSR dan EPP, berarti ibu harus melengkapi fotosintesanya sekalian. Berarti SOP base farming yang digunakan. Nah, ini SOP base farming ini alhamdulillah ya Pak Lehan Handoko ya sebagai salah satu mitra PT BES, beliau mengikuti training 4 kali mendapatkan sertifikat. Ya alhamdulillah beliau sudah bisa mendampingi para petani di daerah ya. Sekarang sedang demplot 10 hektar padi di daerah Dawan, Cikampek. Nah, artinya jadi ibu yang mau demplot tanaman cabai ya, kalau ini dampingi boleh saja nanti komunikasi dengan Pak Lehan supaya meminimalisir tadi kegagalan ataupun tidak sesuai harapan. Tapi secara prinsip saya berikan pencerahannya. Kalau ada pertanyaan boleh nggak cuma BSR dan EPP? Ya kalau sebut boleh dan tidak semuanya boleh-boleh saja. Cuman kan saya belum mengobservasi hanya BSR saja. Karena yang sudah saya rekomendasikan adalah BSR, fotosintesa dan EPP, gitu kan. Nah itu silakan penuhi dulu persyaratannya. Karena kalau untuk fotosintesa kan kalaupun dikirim ke NTB tidak terlalu mahal karena biaya ringan ya, produknya ringan. Nah itu silakan penuhi dulu. Berarti ibu menggunakan SOP base farming. Nah sekarang sama ini pertanyaan pernah muncul juga, Pak saya punya BSR dengan EPP tapi diaplikasikan ke padi, bisa nggak Pak? Ya bisa-bisa saja silahkan, gitu kan. Nah cuman hasil nanti ya nanti Bapak dan Ibu yang menyimpulkan gitu. Kalau disebut bisa ya bisa semuanya juga. Nah, cuman saran dari saya kalaupun ingin menggunakan SOP based farming penuhi ya BSR, fotosintesa dan EPP. Itu 25 PV ya kalau misalkan untuk cabai berarti ada penambahan beberapa PV saja untuk luasan 1 hektar ya. Nah, tapi saya kemungkinan ini deploynya tidak 1 hektar ya berarti cukup lah untuk 2 paket ya 2 paket kita siapkan. Nah, silakan SOP-nya tadi ya. Sebetulnya tadi ada pertanyaan Pak di share di grup-grup itu sudah di share. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada yang melihat berupa ketikan ya ketikan ada yang berubah setelah hari setelah tanam hari sebelum tanam. Jadi intinya jangan kita berdebat di situ karena dua-duanya artinya sama dua-duanya ya. Kalau secara redaksi sama juga karena kan saya memberikan istilah H-3. H-3 berarti kan itu tanaman belum ditanam ya. Ya itu aja Mas Budi ya. Baik, Pak Wawan, terima kasih. Kemudian dari Pak Abdul Razak bertanya, Pak Wawan, untuk pelebat buah, ini ada yang menggunakan pupuk super growth. Apakah masih diperlukan, Pak Wawan? Itu produk lain ya Kurang paham, Pak Wawan, ini dari Pak super Abdul. grow Ya, super growth. ya. Produk lain itu banyak sebetulnya ya. Saya mempelajari juga tentang hormon di tanaman ya. Ada stokinin, oksin gibralin, paklobutrajol dan lain-lain ya. Semuanya ini sebetulnya ya tadi ya. Hormon ini pemacu pertumbuhan, pembuahan dan lain-lain beresiko juga ya. Nah ini resiko ini kalau terjadi yang namanya salah satunya ya penggunaan paklobutrajol misalkan, itu bisa menyebabkan tanaman itu bisa kering dan mati kalau overdosis. Makanya kalau ada pertanyaan produk di luar PTBS ya saya tidak bisa jawab. Gitu kan. Cuman saya bisa mengarahkan ya kalaupun mau menggunakan ya produk PTBS saja karena sudah teruji. Gitu. Silakan aplikasikan yang fotosintesa pun diaplikasikan ke daun oke, tidak ada masalah gitu ya. Menggunakan SOP based farming dengan dicampur dengan BSR bisa saja silakan. Cuman kalau produk-produk yang di luar dari PTBS ini saya tidak bisa menjawab karena pertama saya belum mencoba ya kemudian ini adalah forum produk pertanian PTBS gitu ini gitu ya Mas Budi.
Baik Pak Wan, terima kasih. Mungkin untuk sebagai penutup kita ke sesi interaktif satu orang saja untuk yang Boleh. bertanya langsung dengan Pak Wawan. Yang ingin bertanya langsung dengan Pak Wawan, boleh. Bapak Ibu, kameranya diaktifkan, bisa bertanya langsung dengan Pak Wawan. Sebagai penutup sebelum azan maghrib. Ya, yang sudah mengaktifkan kameranya boleh angkat tangan seperti ini, biar kita bisa mengetahui bagaimana yang serius ingin bertanya. Baik, ada Pak Rustam Dahlan ya. Pak Rustam Dahlan. Diaktifkan dulu Pak audio ini Pak. Belum ada suaranya Pak Rustam. Ya, silakan Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Rustam. Saya dari Sulawesi Utara ini Pak, mau bertanya. Ya Pak. Di sini kan belum ada yang menggunakan eco farming. Sementara saya pun sudah membeli produknya. Yang mau saya tanyakan ini Pak, untuk pemupukan di awal untuk tanaman jagung, apakah kita menggunakan 100% eco farming atau kita menggunakan pupuk tambahan seperti pupuk anorganik agar nantinya hasilnya itu bisa maksimal, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Ya, jadi tadi ya pertanyaan tadi yang apakah mengaplikasi eco farming 20% 50% NPK organik masih berlaku? Ya masih saja berlaku ya. Nah, yang jadi masalah sekarang begini. Aplikasi eco farming yang saya rekomendasikan dari tim profesional base farming, kalau kita ingin full 100% produk PTBS, itu harus ada kombinasi dengan fotosintesa. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak lagi beli pupuk dari luar. Nah, supaya kita tidak lagi beli pupuk dari luar, maka silakan kombinasi dengan produk fotosintesa. Nah, kembali saya akan tampilkan lagi ya, yang tadi. Jadi ini silakan screenshot ya untuk komoditas tanaman jagung. Karena nanti pilihannya di sini. Ini pilihannya di sini. Bapak menggunakan SOP yang mana? Eco farming sebelah kiri, apakah base farming sebelah kanan? Nah, ini sudah saya pastikan tidak lagi membeli pupuk dari luar. Ini tahapan-tahapannya. Misalkan Bapak nanam lahan 1000 meter, berarti cukup satu tangki saja. Jadi kan kita buat satu tangki untuk 1000 meter persegi. Ya. Jadi seperti ini. Sudah di screenshot belum, Pak? Sudah, Pak, sudah. Nah, ini silakan nanti pilihan. Yang base farming oke, yang eco farming original atau premium dikombinasi dengan fotosintesa pun oke. Ini dua-duanya sudah kita ujikan, cukup bagus juga ini dua-duanya. Itu pilihan. Dan ini pun bisa bisa digunakan untuk komoditas apapun saja. Ada tadi yang bertanya tentang kakao, pakai ini pun boleh, tidak ada masalah. Pilih saja salah satunya. Mau menggunakan yang mana? Ya. Yang jelas di sini 25 pp ini setara dengan 4,6, kalau sudah jadi liter bisa 4 juta. Nah, yang menggunakan pupuk-pupuk di luar PTBS ini di atas ini semua rata-rata ya. Karena mereka ini petani konvensional royal di pemberian pupuk dan pestisida. Nah, ini saya pastikan ini sudah ada efisiensi biaya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Satu lagi, Pak. Ini untuk tanaman durian. Ini untuk tanaman durian, Pak. Di sini kan rata-rata durian itu durian, orang bilang durian, bukan durian lokal, Pak. Bukan durian musangking jenisnya seperti itu. Nah, ada beberapa petani di sini yang sudah saya lakukan untuk pemupukannya. Tapi saya hanya menggunakan BSR itu, Pak. Apakah itu di atas usia 5 tahun kita hanya menggunakan BSR itu atau ada pupuk tambahan lain, Pak, untuk kita gunakan itu? Ya, yang pertama
dibutuhkan satu saset BSR umur 4 sampai 10 tahun. Tapi alangkah baiknya rekomendasi dengan baik eco farming maupun fotosintesa disiramkan di lubang BSR tadi boleh. Oh iya iya iya. Kalau misalkan masih terjangkau, aplikasilah SOP yang tadi saya sampaikan yang diaplikasikan SOP base farming ataupun eco farming. Karena rata-rata untuk mempertahankan kerontokan itu salah satunya adalah kebutuhan nutrisi hara mikro esensial yang dibutuhkan. Makanya jauh lebih efektif kalau kita ingin mempertahankan bunga durian dan itu masih terjangkau, silakan aplikasikan baik eco farming maupun fotosintesa dengan SOP yang berbeda. Itu pilihan silahkan. Yang penting diaplikasikan ke daun. Nanti daun akan bereaksi dan akan mempertahankan cikal bakal bunga ataupun petil buah. Gitu. Kalau fotosintesanya kita berikan air disatukan dengan base farm itu bisa juga Pak ya? Bisa, Maksudnya silakan. Ada masalah, bisa Pak. ya? Bahkan saya pernah membuat larutan 3 saset BSR dilarutkan dalam 15 liter air. Saya kocor ke tanaman-tanaman cabai, sawi, apapun saja, cepat pertumbuhannya itu, Pak. Dan tidak akan overdosis. Yang penting dosisnya tadi 150 sampai 200 ml paling banyak per tanaman dikocor. Ini mau dikombinasi dengan fotosintesa, jauh lebih bagus, silahkan. Berarti tiga saset BSR itu kita berikan 15 liter air. Dalam 15 liter air untuk kocor tanaman kultura, cabai merah, bawang, boleh, sayur-sayuran, itu boleh silakan. Nah, apalagi yang diaplikasikan ke tanaman keras berbuah tahunan seperti durian. Kalau durian itu bisa dibuat ya, misalkan 3 saset untuk 15 liter air, itu dosisnya paling 1,5 paling banyak atau 2 liter saja udah cukup. Oh iya oke. Cuman jadi prinsipnya begini, sistem perakaran akan bisa menyerap nutrisi itu berupa larutan. Nah, kenapa disebut slow release? Karena itu bukan larutan, tapi berupa pupuk, berupa powder ya, berupa tepung yang ketika kontak dengan kelembaban itu sedikit-sedikit dimanfaatkan oleh sistem perakaran yang ada di sawit. Nah, disebutnya slow release. Kalau sudah diencerkan di larutan itu jadi fast release. Responnya cepat, tapi cepat habis. Itulah istilah fast release namanya. Mau fast release, mau slow release, dua-duanya kita harus paham. Kalau slow release kan 3 bulan sekali jelas aplikasiannya. Nah, kalau yang sudah fast release itu paling cepat sebulan sekali. Harus diaplikasikan pengulangan karena setelah 1 bulan pasti nutrisinya habis. Kita berikan lagi. Yang penting kita kalau kita punya duren di bawah 3 tahun itu jangan sekali-kali diberikan dosis 1 saset per pohon, Pak. Apalagi tidak disiram. Karena tanaman dikotil dan monokotil pada monokotil berkeping satu, sawit, kurma, jambe dan lain-lain. Nah, dikotil, durian dan lain-lain yang punya 2 keping tuh si bijinya itu. Nah, itu diaplikasikannya jangan overdosis, hati-hati. Kalau untuk tanaman yang belum menghasilkan, misalkan di bawah 3 tahun, itu tidak boleh diberikan 1 saset per pohon. Tapi kalau 1 saset ini dilarutkan, tidak ada masalah. Gitu kan? Itulah bedanya bahwa sistem perakaran sebetulnya menyerap nutrisi itu berupa larutan. Bisa dipahami Pak Rustam? Iya Pak, terima kasih banyak Pak atas informasinya ini. Di NTB ini, udah malam berarti sana ya? Iya, di Sulawesi Utara Pak, Manado. Oh, Sulawesi. Ya, sudah malam kelihatan Pak. Iya, sudah malam, sudah maghrib, sudah masuk ke maghrib ini. Ya. Baik Pak Rustam, sukses selalu di Sulawesi ya. Iya, Sulawesi. Nah, kemarin sudah ada permintaan yang mau mengundang saya, tapi belum ada kabar lagi nih. Iya Pak, kalau nanti adanya ada training begitu Pak, bisa diinformasikan supaya mitra saya bisa sebutkan. Gitu ya. Iya. Baik Pak Rustam, terima kasih sudah selalu di Sulawesi Selatan ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Mas Budi, cukup? Cukup Pak Wawan. Ya, baik. Baik kepada Ibu semua, alhamdulillah ya. Jadi sebetulnya dalam mempelajari produk pertanian semua tidak ribet. Yang penting kita harus mencoba berani ya, mengambil keputusan juga ya. Saya pun mengaplikasi produk ini ya berdasarkan kajian ilmu dan lain-lain. Dan ini produk baru saya kombinasi alhamdulillah. Kemarin ada umpan. Maka dari itu terus ikuti program Zoom meeting ini ya. Mudah-mudahan selalu memberikan pencerahan. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di program Zoom meeting sore besok ya. Kemudian
Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma Alhamdulillah wa wa bihamdika, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. ada wallahu yar'ana wa yaqaduna walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bawan. Terima kasih Pak Wawan. Ya, sama-sama semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sore Pak Usman. Semoga sehat selalu. Makasih Pak Wala. Persiapan buat diklat.